مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma jamaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat subuh pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan dari hari 10 Zulhijjah atau kita kenal dengan hari Arafah, atau kita kenal pula dengan hari ibadah haji bagi orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Di samping itu pula kita akan membahas pada pengajian Jumat subuh pagi ini tentang keutamaan dari kita yang berada di tanah air, yaitu keutamaan kita berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan kami mengambil keutamaan-keutamaan ini dari beberapa hadis yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Afdalul ayami yaumu Arafah. Hari yang paling afdal, hari yang paling utama adalah hari Arafah. Wa iza waqafa yaumu Jum'at. Apabila hari Arafah itu bersamaan atau apabila hari Arafah itu jatuh pada hari Jumat, bahwa afdalu min sab'ina hujjatan fi ghairi yaumil Jum'ati. Maka hari Arafah yang jatuh pada hari Jumat itu adalah lebih afdal, lebih utama, min sab'ina hujjatan, daripada 70 ibadah haji yang kita lakukan fi ghairi yaumil Jum'atin, pada hari selain daripada hari Jumat. Nah, ini keutamaan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa apabila hari Arafah itu atau hari wukuf itu jatuh pada hari Jumat atau bersamaan harinya dengan hari Jumat, maka hari Arafah atau hari wukuf itu lebih baik daripada kita mengerjakan ibadah haji sebanyak 70 kali pada selain daripada hari Jumat di mana hari Arafah itu jatuh. Jadi kita sering mengenal bahwa ada istilah, jikalau haji atau wukuf di Arafah itu jatuh pada hari Jumat, maka itulah haji akbar. Nah, makna haji akbar itu yaitu ibadah haji yang jikalau kita lakukan satu kali saja kemudian bersamaan harinya dengan hari Jumat, maka nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji 70 kali selain daripada hari Jumat apabila hari Arafah itu jatuh. Akhrajahu Razin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ar-Razin. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza kana yaumu Arafah yaumul Jum'ah. Apabila hari Arafah itu jatuh pada hari Jumat,
Ghufirallahu li jami'i ahlil muwaqif. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa li jami'i ahlil muwaqif, bagi semua orang-orang yang berwukuf di padang Arafah. Nah, ini kelebihan kita melaksanakan ibadah haji, kemudian wukuf kita jatuh pada hari Jumat. Dan kebetulan pada tahun ini kita melaksanakan Idul Adha pada tanggal 6 Juni, tepatnya hari Jumat. Nah, sedangkan wukuf di padang Arafah juga jatuh pada hari yang sama. Nah, disinilah hadis dari Rasulullah SAW ini berlaku, bahwa wukuf di padang Arafah yang jatuh pada hari Jumat merupakan haji akbar. Dan semua ahli waqif di sana, orang-orang yang wukuf, makna wukuf itu kan berdiam di padang Arafah, yang mana para jemaah haji yang melaksanakan wukuf tidak melakukan apa-apa selain daripada mereka berzikir terus-menerus menyebut nama Allah, bahkan meminta ampunan di tempat itu. Nah, inilah kelebihan dari kita melaksanakan ibadah haji, yang mana wukuf di padang Arafah itu jatuh pada hari Jumat. Wa fi ghairi Jum'atin, dan seandainya wukuf di padang Arafah itu jatuh pada selain daripada hari Jumat, yahibu qauman li qaumin, kata Rasulullah, maka kaum atau kelompok yang berada di padang Arafah itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi jikalau jatuh pada hari Jumat, diampuni dosa-dosa mereka, yaitu para jemaah haji. Dan di satu sisi yang lain, jikalau tidak jatuh pada hari Jumat, maka Rasulullah SAW bersabda, yahibu qauman li qaumin, kaum-kaum yang ada atau kelompok-kelompok yang berada di tempat itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan dari kita melaksanakan ibadah haji, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah kita melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga, masih kita berbicara tentang keutamaan atau kelebihan dari 10 Zulhijjah ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin afdalu min asri Zulhijjah, tiadalah hari yang lebih afdal atau lebih utama daripada hari 10 Zulhijjah. Faqala rajulin, kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hunna afdalu am iddatuhunna jihadan fi sabilillah? Wahai Rasulullah, kata seorang sahabat, hari 10 Zulhijjah itu lebih afdal atau lebih afdal kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan dari sahabat. Apakah 10 Zulhijjah itu lebih afdal daripada kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan-bilangan atau hari-hari yang kita lakukan itu? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hunna afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah. 10 Zulhijjah itu lebih afdal
daripada bilangan-bilangan atau hari-hari kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min yaumin afdalu indallah, dan tiadalah hari yang lebih afdal, hari yang lebih utama indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala min yaumin Arafah, daripada hari Arafah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Arafah itu lebih afdal daripada hari-hari kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yanzilullahu tabaraka wa taala ila sama'id dunya, karena pada hari Arafah itu yanzilullahu tabaraka wa taala ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada hari Arafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayubahi bi ahlil ardi. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membanggakan bi ahlil ardi, penduduk bumi yang berada di padang Arafah itu, ahlas samai, kepada penduduk langit. Jadi orang-orang yang berkumpul wukuf di padang Arafah itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan siapa? Ahlas samai, yaitu di hadapan para penduduk langit. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk langit, unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian wahai para malaikatku, ila ibadi, kepada hamba-hambaku, ja'uni su'tan gubran dohina, mereka datang kepadaku su'tan gubran dohina, dalam keadaan muka kusut dan berdebu. Ja'u min kulli fajjin amiq, mereka datang kepadaku, ini firman Allah, dalam perjalanan yang sangat panjang. Yarjuna rahmati, tentunya mereka datang kepadaku itu yarjuna rahmati, mereka datang kepadaku semata-mata mengharap rahmatku. Walam yarau azabi, dan tidaklah mereka yang kumpul di padang Arafah itu melihat atau memperhatikan azabku. Mereka hanya datang untuk mengharap rahmatku, yaitu mengharap ampunanku. Tidak ada ketakutan dalam dirinya tentang azabku. Falam yura yaumun aksaru itqa minan nar min yaumi Arafah, dan tidaklah dilihat pada hari Arafah itu, yaitu hari yang lebih banyak Allah merdekakan atau Allah bebaskan manusia dari api neraka, yaitu pada hari Arafah. Jadi maknanya hadis ini, ketika jamaah haji berkumpul di padang Arafah, kemudian mereka mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mengagungkan nama Allah, di sanalah Allah berfirman kepada penduduk langit. Allah banggakan para jemaah haji ini di hadapan para penduduk langit, yaitu para malaikat, dengan berkata, unzuru ila ibadi, perhatikanlah oleh kalian wahai para malaikat kepada hamba-hambaku. Mereka datang kepadaku dalam keadaan muka yang kusut, rambut yang berdebu. Mereka datang kepadaku dalam perjalanan yang sangat panjang. Tujuan mereka datang kepadaku semata-mata yaitu mengharap rahmatku. Dan tidaklah engkau memperhatikan, wahai malaikat, bahwa pada hari Arafah ini adalah hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari namanya itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi pada hari itu
jikalau jemaah haji meminta kepada Allah agar kita dijauhkan, agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka di sanalah ampunan Allah itu turun. Sebanyak orang yang meminta, maka sebanyak itu pula Allah akan mengabulkan doa-doanya. Nah, inilah kelebihan kita melaksanakan ibadah haji kemudian berkumpul di Padang Arafah. Zada Ibnu Huzaimah, menambahkan oleh Ibnu Huzaimah dalam hadis ini, ada redaksi hadis yang mengatakan, ushidukum, persaksikanlah oleh kalian wahai para malaikat. Kalau yang tadi hadis yang pertama, unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian wahai para malaikat kepada hamba-hambaku. Dalam redaksi hadis yang lain disebutkan ushidukum, persaksikanlah oleh kalian wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, maka sesungguhnya aku qad ghafartu lahum, telah mengampuni bagi mereka, yaitu dosa-dosa mereka. Ini dalam satu redaksi hadis yang berbeda. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fataqulul malaikah, para malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, inna fihim fulanan murhaqan, ya Allah, inna fihim fulanan murhaqan, sesungguhnya di dalam jemaah haji itu terdapat fulanan, seorang fulan, murhaqan, yang mana si fulan ini murhaqan, diragukan agamanya. Jadi ada kita melihat salah seorang jemaah haji yang dulunya sebelum berangkat ke tanah suci Mekah diragukan agamanya. Artinya jarang sekali melaksanakan ibadah. Nah, di sini malaikat merasa tidak puas dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat, bahasa kita itu melakukan komplain lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya di dalam mereka jemaah haji ini ada seorang fulan yang murahiqan, yang diragukan agamanya. Qala yaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab pertanyaan malaikat itu dengan berfirman, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni bagi mereka dosa-dosa mereka, walaupun ukurannya ibadah yang ia lakukan itu diragukan oleh malaikat. Nah, inilah rahmat Allah yang luar biasa bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Wa an Abdullah bin Kinanah bin Abbas bin Mirdas, dalam suatu riwayat dari Abdullah bin Kinanah bin Abbas bin Mardas, anna abahu akhbarahu, bahwasanya bapaknya mengabarkan kepadaku, an abihi radhiyallahu anhu, semoga bapaknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi asyiyatan Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bagi umatnya pada sore hari di padang Arafah. Faujiba, kemudian dijawab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Inni qad ghafartu lahum, ini jawaban Allah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku, perkataan Allah, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa bagi mereka.
Jawaban Allah dari doa Rasulullah. Ma khalaz zalimah, ada orang yang tidak diampuni. Ma khalaz zalimah, selain daripada orang-orang yang berbuat zalim. Fa inni akhazul mazlum minhu, maka sesungguhnya aku, firman Allah, akhazul mazlum, aku akan mengambil lil mazlum, bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu. Jadi ini susahnya dosa yang kita lakukan yang hubungannya dengan manusia. Jikalau dosa yang kita lakukan kepada Allah selama dosa itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan syirik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jikalau dosa itu kaitannya dengan manusia, maka di sanalah letak keredaan atau maaf dari manusia itu yang telah kita zalimi itu. Kemudian Rasulullah SAW mengajukan permintaan lagi kepada Allah. Aqala ayu rabbi in syi'ta a'taital mazlum al jannata wa ghafarta lil zalimi. Wahai Tuhanku, kata Rasulullah, jika engkau menghendaki, engkau memberikan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim itu surga, dan engkau akan mengampuni dosa-dosa bagi orang zalim itu. Nah ini permintaan Rasulullah. Ya Allah, jikalau engkau menghendaki, engkau berikanlah kepada orang-orang yang zalim itu surga, dan engkau ampuni pula bagi mereka dosa-dosanya. Kemudian falam yujib asyiyatan arafah, Allah tidak menjawab doa yang diminta oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang zalim itu. Jadi doa pertama dijawab oleh Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW meminta doa yang kedua, karena ada suatu tangguhan bagi orang-orang yang zalim itu. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah, berikanlah kepada orang-orang yang zalim itu surga, dan ampuni pula bagi mereka dosa-dosanya. Tapi Allah tidak menjawab. Beda dengan doa yang pertama. Nah. Falamma asbaha bil Musdalifati, maka manakala pada pagi harinya Rasulullah SAW berada di Musdalifah, a'adad doa, Rasulullah SAW kembali berdoa. Faujiba ila ma sa'ala, maka dijawab sesuatu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Qala, nah ketika Rasulullah SAW dijawab doanya oleh Allah, qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fadhahaka Rasulullah SAW. Rasulullah SAW agak sedikit tertawa. Au qala tabassama, atau dalam satu riwayat menyebutkan tersenyum ketika dia berdoa. Qala lahu Abu Bakar wa Utsman radhiyallahu anhum. Kemudian Abu Bakar dan Utsman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abi anta wa ummi inna hadhihi as-sa'ah ma kunta tadhaka fiha. Ya Rasulullah, dengan sebab bapak engkau atau dengan sebab ibu engkau, pada hari ini engkau tertawa atau engkau tersenyum. Pamallazi adhakallahu sinnaka. Jadi kedua sahabat ini bertanya, apa yang menyebabkan engkau tertawa, wahai Rasulullah, sehingga gigimu terlihat? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan
dari dua sahabatnya. Inna aduwallah iblisa. Sesungguhnya musuh-musuh Allah yang namanya iblis itu, lamma alima, manakala mereka mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, qad astajaba du'ai, telah mengijabah doaku, wa ghafara li ummati, dan manakala iblis mengetahui bahwa Allah mengampuni dosa-dosa bagi umatku, akhazat turabah, maka iblis mengambil debu atau tanah, faja'ala ba'suhu, maka debu yang diambil atau tanah yang diambil itu ditimpakan ala ra'sihi, di atas kepalanya. Jadi ini yang menyebabkan Rasulullah SAW tersenyum atau tertawa, karena iblis mengetahui bahwa Allah telah mengijabah doa Rasulullah SAW, yaitu diampuni dosa-dosa bagi umatnya. Nah, di sanalah iblis mengambil tanah kemudian melemparkan di atas kepalanya. Wa yada'u, dan mereka menyeru, iblis menyeru, bil waili was subur, dengan kata wail dan subur. Wail ini maknanya celakalah. Jadi iblis berkata ketika mendengar Rasulullah SAW berdoa, kemudian doanya diijabah, wailah, maka celakalah aku, kata iblis. Nah, ini maknanya sama. Wasubur juga itu, celaka. Nah, fa'adhakani ma ra'aitu min jazaihi, maka ketika iblis mengatakan celaka ketika meletakkan tanah di atas kepalanya, fa'adhakani, maka aku tertawa, kata Rasulullah SAW. Ma ra'aitu min jazaihi, tiadalah aku melihat kecemasan atau kegundahan atau kegelisahan yang ada dalam iblis itu. Jadi ini salah satu doa Rasulullah SAW ketika berada di padang Arafah, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua umatnya diampuni dosa-dosanya. Dan ketika itu pula Allah menjawab doa dari Rasulullah SAW. Qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni lahum, bagi mereka, yaitu umat Nabi Muhammad, dosa-dosanya. Di sanalah Rasulullah SAW tertawa. Ada satu riwayat menyebutkan tersenyum, tapi tersenyumnya sampai terlihat giginya. Nah, kemudian dua sahabat Rasulullah SAW ini bertanya, apa yang menyebabkan engkau tersenyum atau tertawa, wahai Rasulullah, sehingga gigimu terlihat? Jadi Rasulullah SAW jarang sekali tertawa atau tersenyum sampai terlihat giginya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa doa yang telah aku panjatkan ketika berada di Musdalifah pada pagi harinya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah iblis merasa diri celaka, merasa diri tertimpa dengan doaku. Kemudian iblis mengambil tanah dan meletakkan tanah di atas kepalanya. Itulah yang menyebabkan aku tertawa, kata Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW keutamaan dari hari Arafah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunnahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban.
Adapun bagi orang yang berkurban, maka larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan hari nahar nanti atau hari adha nanti, yaitu larangannya jangan sampai mereka sahibul kurban ini yaitu mencabut atau memotong baik rambut atau bulu ataupun kuku yang melekat dalam diri sahibul kurban. Karena itu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang melaksanakan ibadah kurban di tanah air ini, Allah juga janjikan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan atau fadilah kita berkurban ini. Di dalam satu riwayat disebutkan, wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah, semogalah Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amali yauman nahr, tiadalah suatu amalan anak Adam min amali yauma nahri ahabba ilallah, yang mana amalan yang lebih dicintai pada hari nahar atau pada tanggal 10 Zulhijjah, min ihraqid dammi, daripada meneteskan atau menumpahkan darah. Artinya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban bagi yang mampu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah suatu amalan dari anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar selain daripada meneteskan darah. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya kurban yang kita lakukan pada hari nahar itu, la ta'ti yaumal qiyamah, kelak akan datang pada hari kiamat, biquruniha, datang itu dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, dan kuku-kukunya. Ini yang datang mendekati kita kelak pada hari kiamat. Jadi hewan sesembelihan yang kita kurbankan itu datang kepada kita berupa tanduknya, berupa rambutnya, dan berupa kuku-kukunya. Wa innad damma, maka sesungguhnya darah dari hewan kurban itu, la yaqa'u minallahi bimakanin, Allah akan tempatkan pada satu tempat, qabla ayyaqa'a 'alal ardi, sebelum dia jatuh di atas bumi. Jadi darah hewan kurban sebelum dia jatuh di atas bumi ini, Allah sudah tempatkan pada satu tempat yang mulia. Fatibu biha nafsan, maka fatibu, berbuat kebaikanlah dengan diri kalian, yaitu melalui ibadah kurban. Jadi ini kelebihan yang pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, bahwa amalan yang paling dicintai, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, yaitu kita melaksanakan ibadah kurban. Dan kelak pada hari kiamat, apa-apa yang melekat pada diri hewan kurban itu, baik tanduknya, bulunya, dan kuku-kukunya itu, datang pada hari kiamat bagi sahibul kurban itu. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Wa rawahu Al-Bazzar min hadisi Abi Sa'id, dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari hadis Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah," kata Rasulullah, "wahai anakku Fatimah, qumi, bangunlah, ila udhiyataki, bangunlah oleh kalian, bangunlah olehmu wahai Fatimah." Artinya, pergilah olehmu wahai Fatimah, ila udhiyataki, kepada hewan yang engkau kurbankan. Fashhadiha, saksikanlah ia, hewan yang engkau kurbankan itu. Fa inna laki bi awali qatratin, maka sesungguhnya bagi engkau wahai Fatimah, bi awali qatratin, pada awal tetesan darah, ayyughfara laki ma salafa, diampuni bagi engkau dosa-dosamu, ma salafa, sesuatu yang telah terdahulu. Jadi tetesan darah, kata Rasulullah, dari kurban untuk Fatimah merupakan ampunan bagi dosa-dosanya yang telah terdahulu. Qalat, kemudian Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, alana khasatan ahlal bait aw lana walil muslimin." Wahai Rasulullah, apakah darah dari kurban yang telah aku lakukan, alana khasatan ahlul bait, apakah bagi kami khusus ahlul bait, kata Fatimah, aulana walil muslimin, atau bagi orang-orang muslim pula? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal lana walil muslimin, bahkan bagi kami dan bagi orang-orang muslim. Jadi kurban yang dilakukan oleh Fatimah, setiap tetesan darah merupakan ampunan bagi dosa-dosanya. Kemudian Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kurban yang aku lakukan, tetesan darah ini, artinya tetesan darah yang keluar dari hewan kurban itu, diampuni dosa-dosaku itu, apakah khusus bagi aku, ahlul bait saja, atau pula berlaku bagi orang-orang muslim?" Maka Rasulullah SAW menjawab, tetesan darah bagi orang-orang yang berkurban itu berlaku bagi engkau wahai Fatimah, karena engkau seorang ahlul bait, dan berlaku pula bagi orang-orang muslim. Artinya tetesan darah dari hewan kurban yang telah kita niatkan itu merupakan ampunan bagi orang-orang yang berkurban atas dosa-dosanya. Kemudian hadis yang terakhir, wa kharaja aidan bi isnadihi an Hasan bin Ali, dan dikeluarkan pula sebuah hadis dengan sanad dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhaha tayyibatan biha nafsahu." Barang siapa yang berkurban tayyibatan biha, dengan kurban yang tayyib, dengan kurban yang bagus, nafsuhu, bagi dirinya sendiri, muhtasiban, dan dia berkurban semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, li adhiyatihi, bagi kurbannya itu, kanat lahu hijaban minan nar, maka bagi orang yang berkurban dengan kurban yang thayyib itu, atau dengan kurban yang baik itu, yang mana dia berniat dari kurbannya itu mengharap semata-mata keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, hijaban minan nar, maka kurbannya itu adalah yang menghalangi ia dari api neraka.
Nah, ini kelebihan atau keutamaan dari kita melaksanakan ibadah kurban bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi beberapa hadis yang telah kita bahas keutamaan kita berkurban ini. Yang pertama, bahwa setiap tetesan darah dari hewan kurban merupakan ampunan bagi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, kelak kurban yang telah kita laksanakan pada hari 10 Zulhijjah ini akan datang pada hari kiamat. Baik itu dalam bentuk tanduknya, dalam bentuk bulunya, ataupun dalam bentuk kuku-kukunya. Dan Allah sudah meletakkan di tempat yang istimewa bagi setiap tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban sebelum tetesan darah itu mengalir di atas bumi ini. Dan yang terakhir, dari sabda Rasulullah SAW, keutamaan kita berkurban, bahwa setiap kurban yang kita niatkan semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hewan kurban itu merupakan penghalang atau hijab kita dari panasnya api neraka. Nah, inilah beberapa keutamaan dari hari Arafah atau hari Idul Adha yang dilaksanakan oleh jemaah haji kita yang berada di tanah suci Mekah. Di samping itu pula, melalui lisan baginda Rasulullah SAW ini, kita pula diberikan keutamaan atau kelebihan bahwa bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita disunnahkan bagi yang mampu untuk menyembelih hewan kurban di tanah air kita. Dan Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan-keutamaan dari menyembelih hewan kurban. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis tentang keutamaan dari hari Arafah dan keutamaan dari kita berkurban telah kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pengajian kita pada Jumat subuh yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan untuk kita dapat hadir dalam majelis ilmu ini. Karena majelis ilmu ini merupakan wasilah atau sarana yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keridhaan bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu adalah bahwa setiap langkah dari orang-orang yang menuntut ilmu itu, di sanalah Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini rahmat Allah bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat mengkaji kembali ilmu-ilmu agama. Mari kita tutup pengajian Jumat subuh kita dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu fi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma amnun alaina bis safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka la sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika wa husnul zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yakaribuna ilaik maqrunan bi bi'a fid darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa zambahum zamban maghfura wa amalahum amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma ighfir lana wa li walidina
ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.